Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel racun audio. Jadi hari ini kita kedatangan headphone dari Edifier, yaitu Edifier WH950NB. WH, kok kayak Sony ya? Soalnya Sony juga depannya pakai WH juga untuk seri headphone-nya. Tapi meskipun nama depannya sama, si WH950NB ini punya harga yang lebih terjangkau. Karena dia hanya dibanderol 2.449.000 aja. Gimana? Hampir setengah harganya Sony kan? Buat teman-teman yang penasaran, link produknya ada di deskripsi ya. Tinggal klik aja. Di dalam boxnya teman-teman akan mendapatkan headphone-nya yang pasti. Terus juga ada kabel aux 3,5 mm. Kemudian ada kabel charging yang udah USB-C kayak gini. Terus juga dapat carrying case kayak gini nih. Mantep gak nih? Terus yang pasti manual book dan garansinya. First impression gua soal build quality-nya ini kerasa solid dan mantep. Jadi udah bener-bener kerasa premium. Ya memang sih masih ada beberapa bagian yang menggunakan material plastik. Tapi di bagian headband-nya itu sudah pakai stainless. Dan juga frame untuk si ear cup-nya ini juga stainless. Ya simpelnya kayak misalnya kita compare aja ya di headphone yang harganya sama, itu masih banyak banget yang full plastik. Ya kecuali bagian headbandnya mungkin banyakan ya besi, tapi lainnya full plastik. Jadi menurut gua ini adalah nilai tambah yang dimiliki si WH950NB ini. Oh ya nggak ketinggalan, si Edifier WH950NB ini juga tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu warna putih dan warna hitam, kayak gini. Kalau dilihat dari desainnya sih ya nggak banyak yang aneh-aneh ya. Ini kerasa simple dan elegan. Dengan perpaduan warna koper di beberapa bagiannya. Jadi ya lebih kelihatan estetik aja. Di bagian ear cup-nya ada tekstur kulit jeruk dengan material ya masih plastik sih. Kemudian ada lubang mic yang dikasih aksen warna koper kayak gini. Ada lubang ventilasi di bagian atas ear cups-nya. Ada logo Edifier di samping headband-nya. Dan ada adjustable strap-nya juga seperti headphone kebanyakan. Pindah ke bagian bawah ear cup sebelah kanan. Ada tombol fisik yang nanti bakal gua jelasin di bagian kontrol. Kemudian ada lampu indikator, ada juga port Type-C. Nah, kalau kita pindah ke ear cup sebelah kiri, ini cuma ada lubang jack 3,5 mm aja. Nah, dia juga udah bisa di swift kayak gini, kemudian juga bisa dilipat seperti ini. Jadi enak buat dibawa kemana-mana. Terlebih dia juga kan dikasih case-nya. Jadi enak banget. Untuk fittingnya, dia tipenya over ear, full ya. Jadi kuping gua masuk semua ke dalam ear cup-nya. Sebenarnya gue punya track record yang kurang menyenangkan dengan headphone, dimana gue kan pakai kacamata nih. Jadi kalau misalnya gue pakai nih, nah ini tuh kalau yang clampingnya keras atau misalnya kurang nyaman, tekanannya kenceng, itu neken ke kacamata gue yang akhirnya bikin gue pusing kalau pakai lama. Tapi hal ini tidak gue temukan di si WH950NB ini. Earpadnya empuk, bantalan headbandnya juga empuk, clamping bersahabat. Gue bisa pakai dengan nyaman bahkan sampai 2 jam lebih. Ya, kalau selebihnya mulai kerasa sih agak kurang nyaman karena ya faktor kacamata gue tadi. Dipakai lama juga nggak yang bikin panas kuping kemudian berkeringat parah, enggak. Cuma kalau misalnya memang mau bikin lebih adem, ya pakainya yang earpads tipe mesh mungkin ya. Cuman suaranya jadi kurang kedap kalau misalnya pakai earpads yang mesh kayak gitu. Dan dia juga nggak yang berat-berat amat ya, karena dia beratnya cuma sekitar 292 gram aja. Tapi seperti kebanyakan headphone, dia tidak dilengkapi dengan IP rating. Jadi agak hati-hati kalau misalnya dipakai buat kegiatan outdoor. Untuk koneksi, dia menggunakan Bluetooth 5.3 dan beneran stabil. Gue nggak pernah ngalamin kayak gangguan koneksi terputus-putus yang nggak jelas kayak gitu. Kecuali memang jaraknya udah kejauhan. Buat koneknya juga gampang banget dan cepet banget. Terlebih buat teman-teman yang pengguna Android nih. Karena dia sudah disupport dengan Google Face Pair. Tinggal deketin aja si headphone dengan si handphonenya. Nanti juga akan pop up keluar. Dan juga dia sudah disupport dengan fitur dual device connection. Jadi dia bisa connect ke dua device dalam satu waktu. Kayak gua ngetes connect laptop sama connect handphone. Ini beneran lancar jaya, nggak ada gangguan dan akhirnya membuat kerjaan gua lebih enak, lebih lancar. Tapi di sini kodeknya dia cuma punya dua, yaitu kodek basic kayak SBC dan kodek high-res LDAC. Jadi cuma ada dua kodeknya. Dan teman-teman yang berencana untuk menggunakan kodek LDAC-nya, nah gue singgung aja di awal. Untuk pertama kali, teman-teman harus menonaktifkan si dual device connection-nya, baru bisa akses si LDAC-nya. Tentunya lewat aplikasinya. Sedangkan untuk pairing manualnya ya gampang juga sebenarnya. Teman-teman tinggal tekan dan tahan tombol powernya sampai masuk ke mode pairing. Kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone atau device. Habis itu tinggal search aja. Nanti pilih si WH950NB dan nanti akan otomatis terhubung.
Untuk kontrolnya dia menggunakan button atau tombol fisik. Di sini ada tombol M atau mode untuk mengganti mode ANC, normal, ambient, termasuk mengganti ke theater mode, gaming mode, kemudian balik lagi ke music mode. Selain itu ada tombol MFB juga di bagian tengah sini nih. Ini tuh untuk power, kemudian untuk play pause, juga ada tombol plus dan minus yang fungsinya selain untuk menaikkan dan menurunkan volume, tombol ini juga berguna untuk next dan previous track. Jadi intinya kontrol di sini udah lengkap banget. Pengoperasiannya mudah dan gua nggak ngalamin gangguan sama sekali ketika gua ngetes si headphone ini. Sekarang kita beralih ke aplikasinya. Aplikasinya ya masih sama-sama aja, Edifier Connect, yang bisa teman-teman download di App Store maupun Play Store. Di page pertama, teman-teman bisa mengganti mode dari High ANC, kemudian Low ANC, Wind Reduction, Ambient Mode beserta levelnya, dan tentu saja Normal Mode-nya. Di slide kedua, teman-teman bisa mengubah presetnya. Di sini ada 2 preset equalizer dari klasik atau ke dynamic, atau juga bisa mau ke custom equalizernya. Di slide ketiga, ini untuk mengganti mode dari musik, game mode, atau ke theater mode-nya. Kalau teman-teman masuk ke setting, di sini teman-teman bisa mengganti nama headphone-nya. Terus juga ada user manual, control setting, ada shutdown timer, kemudian ya pengaturan dual device connection tadi, terus ada prompt volume, dan juga ada save volume. Selain itu dia juga punya double protection save hearing. Itu tuh jadi kayak dia secara otomatis nge-cut suara-suara yang terlalu tinggi atau suara-suara tajam demi keberlangsungan hidup telinga kita. Jadi ya demi kesehatan pendengaran lah gitu intinya. Tapi cons-nya, dengan adanya fitur ini, buat teman-teman yang pengen banget dapat suara yang lepas, jadinya kurang. Lanjut di aplikasinya, ada pengaturan Bluetooth, kemudian factory setting, dan yang terakhir, power off. Sisanya nggak bakalan gue jelasin, nanti teman-teman ulik-ulik sendiri aja kalau teman-teman beli ya. Lanjut ke bagian ANC-nya, buat gue dia sudah oke. Karena gue ngerasain di bagian low sampai low di bagian mid-nya itu bisa dibantai. Jadi bener-bener kedap. Ya memang sih gue ngerasain ada sedikit tekanan, tapi nggak yang bikin gue jadi kayak pusing banget gitu. Ya nyaman-nyaman aja. Tapi tentunya butuh penyesuaian, terutama buat teman-teman yang pertama kali menggunakan ANC. Terus juga untuk ambient mode-nya udah kerasa enak, udah kerasa plong, natural. Ini keren sih, apalagi ada volumenya tuh, bisa dinaik turunin. Jadi teman-teman bisa nguping lebih jelas kali ya kalau misalnya pengen nyari bahan gibah. Intinya untuk ANC dan ambient-nya udah oke menurut gua. Nih, teman-teman denger aja dulu si ANC dan ambient testnya. Ambient sound. Wind reduction. Low noise cancellation. High noise cancellation. Noise cancellation off. Ambient sound. Wind reduction. Low noise cancellation. High noise cancellation. Noise cancellation off. Kita lanjut ke bagian latency-nya. Si WH950NB ini dia sudah diklaim bisa sampai 80 millisecond dengan gaming mode-nya. Ya kalau misalnya gua tes untuk nonton YouTube, streaming gitu, itu ya udah aman sih, lancar-lancar aja. Tapi buat game nih, teman-teman tonton sendiri tes latency-nya. Musik mode. Untuk koneksinya, dia dilengkapi dengan Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC, AAC, aptX, aptX adaptif, dan Snapdragon Sound. Theater mode. Bahkan, Qualcomm itu mengklaim bahwa perangkat Snapdragon Sound itu dia bisa mengantarkan sinyal audio resolusi tinggi. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on.
Gimana? Udah lihat sendiri kan tes latensinya? Ya, dengan gaming mode-nya memang kerasa latensinya lebih tipis. Tapi ya hasilnya ternyata nggak 80 millisecond juga, jadi nggak sesuai dengan klaimnya. Tapi udah cukup oke sih, terutama buat casual players ya. Ini udah enak banget buat dipakai main game. Untuk baterainya, ini gede banget, swear. Ini ngabisin waktu gue buat ngabisin atau drain test si WH950NB ini. Karena dia diklaim punya playtime itu 34 jam dengan ANC yang menyala. Dan 55 jam dengan ANC yang mati. Bayangin tuh, 34 jam dan 55 jam. Kurang panjang apa tuh? Tapi kemungkinan klaimnya barusan itu hanya dengan menggunakan basic codec, jadi bukan high res codecnya. Karena sesuai pengetesan gua, ketika gua pakai LDAC, kemudian ANC yang menyala, terus juga volume itu 50%, gua itu cuma dapat 17 jam. Nah, kalau gua pindahin menggunakan LDAC, ANC-nya off nih, mati dengan volume yang sama 50%, itu ya 25 jam plus lah. Nah, sepengalaman gua nge-review headphone dan TWS yang ada ANC-nya kemudian high-res-nya, perbedaan basic codec dari SBC AAC kemudian ke LDAC atau high-res-nya itu sekitar 30% lebih menghabiskan daya baterai ketika menggunakan high-res. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin dia hanya kuat di 26 jam, bukan 34 jam. Tapi balik lagi ya, itu hanya dari perhitungan kasar gue. Karena gue juga di aslinya gue nggak ngetes dia sampai bener-bener habis di semua modenya. Karena bener-bener membutuhkan waktu yang lama. Selain itu dia juga sudah disupport dengan fast charging. Cuman butuh 10 menit cas doang. Teman-teman udah dapat playtime 7 jam. Kurang panjang apa sih 7 jam? Dan untuk charging time-nya juga cepet banget. Gue ngetes tuh cuma 1,5 jam dia udah full. Bayangin, tuh kurang apa? Ya meskipun kalau iya baterainya nggak sesuai dengan klaimnya, tapi dengan kemampuan fast charging kemudian kecepatan charging time-nya dia yang cuma 1,5 jam udah full, ini ngeri sih. Sekarang kita beralih ke mikrofonnya. Dia sudah dibekali 4 buah mikrofon ENC atau Environmental Noise Cancelling. Jadi ada 2 mikrofon di setiap ear cups-nya. Yuk kita tes kemampuan mikrofonnya. Oke, cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mikrofon langsung dari si Edifier WH950NB. Gimana nih kualitas suaranya? Apakah jernih atau enggak? Cek 1 2 3 3 2 1. Dan ada satu hal keren nih yang gue barusan temukan. Kalau misalnya mic-nya kan ini sebelah kanan yang aktif ya. Tapi kalau gue ketok-ketok gini, grafik di recording gua tuh kerasanya nggak terlalu masuk. Gak tau nih, teman-teman bakal ngedengerin nggak suara kayak gini? Soalnya grafiknya nggak nambah. Karena biasanya headphone atau device lain ketika diketok di daerah mikrofonnya itu akan masuk. Kalau ini nggak terlalu masuk. Ini keren sih. Nah, sekarang kita beralih untuk tes di kondisi yang ramai. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mikrofon si WH950NB di kondisi yang ramai. Kita pakai speaker di kondisi crowded, ada suara mobil, ada suara klakson, bla bla bla. Nih, gimana suara gua? Kumur-kumur atau tetap jelas aja? Biasa aja ngomongnya gitu. Gimana nih? Cek 1 2 3 3 2 1. Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas mikrofonnya si WH950NB ini. Nah, seperti yang udah teman-teman denger ya, gue juga udah tes juga teleponan sama Bro Dani, dan kata Bro Dani sih, memang hasil mikrofonnya bisa dikatakan bagus. Jadi suaranya deket, nggak kehalangan suara-suara lain, lumayan enak, tapi tetap orang yang ditelepon atau Bro Dani itu masih notice kalau gue teleponan nggak dari handphone atau melalui device lain selain smartphone. Ya meskipun Bro Dani masih notice dengan suara bukan dari handphone, ya tetap aja buat gue ini suaranya udah lumayan oke ya. Terlebih ketika digunakan di luar ruangan. Suara low noise itu udah yang keblok ya. Masuk cuman high noise doang, kayak klakson doang, tantin gitu doang. Udah, yang lainnya udah hilang. Ini oke sih. Nah sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Dengan 40 mm composite titanium film dynamic driver. Panjang tuh namanya. Dengan mode default atau klasiknya dengan ANC yang off, ini kerasa netral dan balance. Tapi berubah menjadi lebih warm, apalagi jika teman-teman merubah modenya ke dynamic. Nah, di dynamic ini suaranya lebih V-shape atau lebih anget lagi sama bass. Nih, teman-teman denger dulu sound sample-nya dengan menggunakan LDAC dan classic mode serta dynamic mode-nya.
Hal yang pertama, untuk power volume buat gua udah lumayan gede karena gue cuma butuh 60-70% itu udah kenceng banget buat telinga gua. Untuk mode klasik, si bassnya ini atau bagian low-nya udah kerasa deep, tapi dia agak kering atau kalau bahasa audionya itu tight. Jadi kerasanya ya sweet aja, terlebih juga sub bass-nya ada tapi kalem. Tekstur udah oke dan akurasi di bagian low-nya udah bagus menurut gua. Untuk detail juga gue nggak ada masalah di si WH950NB ini. Jadi kelihatan banget kalau misalnya di bagian low-nya itu dipoles. Nah kalau teman-teman ganti modenya ke dynamic nih baru bassnya lebih keluar lagi. Jujur gue sebagai basshead gue lebih sering pakai mode dynamicnya karena gue lebih suka. Di mode dynamicnya ini tekstur serta detail di bagian bassnya jadi lebih keluar. Tapi untuk artikulasi dan akurasinya sih masih sama-sama aja dengan mode klasiknya tadi. Ya intinya bassnya enak tapi nggak bisa sampai bikin yang gue wah banget itu, enggak. Untuk mid range, baik di classic mode maupun di dynamic mode-nya itu kerasa mundur ke belakang. Untuk bagian body mid-nya kerasa cerah, tapi di area lainnya ini kerasa agak dark. Terutama untuk bagian low mid-nya. Sedangkan untuk upper mid-nya agak tricky sih ini. Di beberapa lagu gue ngerasain kayak ya oke, tapi untuk vokal-vokal cewek yang peak nih, yang suaranya tinggi banget ini kerasa agak sibilance. Untuk detail di bagian mid-nya udah cukup aja, meskipun untuk mikro detail ini masih nyumput-nyumput ya. Sedangkan untuk pemisahan instrumennya udah cukup baik menurut gua, cuman harusnya bisa lebih baik sih mengingat ini headphone 2 jutaan. Ya intinya suara mid-nya ini enak, bisa buat nemenin gua ngedengerin lagu-lagu yang enak sambil relax gitu, tapi agak kerasa kurang kalau misalnya gua mau dengerin lagu yang serius. Sedangkan untuk treble-nya agak disayangkan sedikit karena gue ngerasain baik di klasik maupun di dynamicnya gue ngerasain agak roll off. Nggak yang sampai hilang banget, enggak, cuman kerasa kurang bertenaga aja. Ya memang kalau misalnya gue ganti modenya ke dynamic, ini si treble-nya lebih naik, tapi tetap gue ngerasain treble-nya nggak selepas itu. Untuk akurasi dan detail udah cukup baik, cuman eksistensinya aja yang kurang. Ya mungkin aja ya, si treble ini main aman, biar nggak nusuk banget ke telinga. Atau mungkin gara-gara fitur double protection sharing-nya dia ya. Sedangkan untuk soundstage-nya gue ngerasain dia sudah cukup luas untuk harganya. Nggak yang bisa dibilang wah banget luasnya, nggak. Ya cukup aja. Jadi di sini soundstage-nya bukan yang terbaik ya, karena ya memang bukan kelasnya juga. Apalagi kalau misalnya kita bandingin sama yang open back ya, itu udah beda kelas sih. Di sini gue ngerasain imagingnya juga udah enak, udah oke, gue nggak ada masalah sama sekali. Terlebih kalau misalnya teman-teman ganti ke theater mode, itu 3D surround-nya makin kerasa lagi. Dan si vokal itu kebus ke depan. Tapi rasanya kurang enak kalau misalnya teman-teman pakai buat ngedengerin musik. Karena suara ambient-nya itu kerasa lebih kecil dibandingkan suara vokalnya. Ya namanya juga theater mode ya, bukan buat musik, itu mah buat nonton film. Dan di theater mode-nya ini juga kerasa di bagian bass-nya juga agak naik. Jadi kayak dentuman lagi nonton film itu ajib. Sedangkan untuk gaming mode-nya gue ngerasain ya mirip-mirip dengan si classical mode-nya. Cuman di sini karena staging-nya lumayan, jadi kalau misalnya main PUBG Mobile itu tuh kerasa langkah step itu dari kanan dari kiri ya jadi lebih enak mainnya auto chicken. Kecuali gue yang sering mati gara-gara red zone. Kesimpulannya, Edifier WH950NB ini adalah pilihan yang udah oke buat gua. Terutama kalau kita lihat dari build quality dan si fiturnya itu. Terlebih dari kemampuan fiturnya kayak ANC-nya yang di atas rata-rata headphone-headphone di kelas harganya. Tapi sayangnya untuk suara gua ngerasain dia bukan yang terbaik di kelasnya. Terlebih buat teman-teman yang penyuka bass atau bass head. Karena gue ngerasain dia kurang fun aja kalau misalnya buat ngedengerin lagu-lagu kayak EDM, hip hop, R&B itu agak kurang asik. Tapi bukan berarti suaranya buruk, enggak. Dia cukup banget untuk nemenin kita kerja, ngedengerin lagu-lagu yang chill. Kemudian dengan kemampuan dan dual device connection-nya dia, jadi bikin kerjaan gue lebih gampang dan aksesibilitasnya jadi lebih banyak kan. Baterainya tahan lama tuh, teman-teman bisa bawa traveling karena dia juga udah bisa dilipat dan dapet case-nya. Ya mungkin kalau misalnya hanya dari suara aja nih ya, di harganya, ya buat gua sih ATH M50X BT2 lebih bagus sih suaranya. Tapi sayangnya si ATH fiturnya tidak sebanyak dan sebaik si WH950NB ini. Ya mungkin buat teman-teman yang punya budget lebih nih, nyari suara lebih enak dari ini, ya mendingan langsung ke si Edifier Stax Spirit S3 aja. Atau misalnya mau nyari fitur, ya udah tanggung aja langsung ke Sony 1000 SM5 tuh. Ya salah siapa aja dengan harganya yang 2 kali lipatnya dia. Dan kayaknya si WH950NB ini bakalan nemenin gua atau gua pakai untuk mudik lebaran. Karena gua butuh fiturnya dan daya baterainya yang tahan lama.
Thank you Edifier. Oke guys, segitu aja videonya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Terus juga buat teman-teman yang suka konten seperti ini, silahkan subscribe Bongkar Bro biar kita makin semangat lagi. Kalau gitu, Alit Suradit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.